warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Syarifah Hagia dan bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang solusi untuk penyakit Black Death atau yang biasa kita sebut dengan PES. Nah, sebelumnya saya akan berikan gambaran dulu bagaimana sih penyakit PES itu. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini pernah menjadi KLB, kejadian luar biasa di Indonesia pada tahun 2007. Nah, dengan tingkat kematian 80%. Sangat menyeramkan bukan? Nah, maka dari itu kita harus tahu nih solusinya. Langsung aja. Nah, solusinya ini dapat berupa pencegahan dan juga pengobatan. Karena penyakit ini dibawa oleh hewan pengerat atau tikus dan juga serangga atau lebih tepatnya adalah kutu, maka pencegahan yang paling tepat untuk dilakukan adalah yang pertama, mengawasi dan mengendalikan populasi hewan pengerat yang ada di lingkungan sekitar Anda. Selanjutnya, memastikan bahwa rumah Anda bersih dari hewan pengerat dengan membersihkan bagian-bagian rumah Anda yang memungkinkan dapat dijadikan sebagai sarang hewan pengerat. Selanjutnya, membersihkan sisa makanan yang mungkin akan dikonsumsi oleh hewan pengerat tersebut. Selanjutnya, hindari tempat-tempat yang kotor, karena tempat yang kotor merupakan tempat yang dijadikan sebagai sarang hewan pengerat. Dan selanjutnya, menggunakan pembasmi serangga untuk membasmi kutu-kutu yang ada. Cara pencegahan selanjutnya yaitu gunakan masker ketika ingin berinteraksi dengan hewan yang terjangkit wabah. Yang kedua, gunakan produk anti serangga atau kutu kepada hewan peliharaan. Yang ketiga, jangan biarkan hewan peliharaan kalian tidur di sofa atau kasur kalian. Dan yang terakhir, interaksikan ke dokter ketika wabah mulai merebak untuk mendapatkan penanganan lebih awal. Selain langkah-langkah pencegahan yang telah dibahas sebelumnya, dikutip dari fooddetik.com, terdapat beberapa makanan yang dulu digunakan untuk menangkal ataupun menyembuhkan wabah Black Death. Yang pertama adalah saus mint. Dulu daun mint dipercaya dapat menyeimbangkan humor, yang dalam istilah kuno berarti cairan yang terdapat dalam tubuh manusia, yang mana dalam hal ini adalah darah. Di tahun 1200-an, sensasi dingin dari daun mint digunakan untuk menyeimbangkan kandungan darah. Tapi sayangnya wabah Black Death ini tidak benar-benar musnah, bahkan kemunculannya yang cepat, sehingga walaupun sudah diobati dengan daun mint, tetap saja menelan korban jiwa. Yang kedua adalah air kencing. Dulu air kencing atau urin menjadi minuman populer kalau wabah Black Death menyerang. Banyak dokter yang meminta sampel air kencing dari pasiennya, tetapi bukan untuk tujuan diteliti. Melainkan beberapa dokter memutuskan bahwa air kencing dari pasien yang terjangkit wabah Black Death ini bisa dimanfaatkan. Banyak dokter yang menyuruh pasiennya untuk mandi dengan air kencingnya sendiri. Bahkan banyak juga dokter yang menyuruh pasiennya untuk mengonsumsi air kencing dari orang yang masih sehat. Sehingga dulu banyak orang yang menjual air kencingnya untuk diminum oleh orang lain dengan harapan dapat menyembuhkan wabah Black Death ini. Yang ketiga adalah cuka apel. Dulu cuka apel menjadi bahan makanan yang populer saat wabah Black Death berlangsung. Fungsinya tidak hanya untuk mengobati para pasien saja, melainkan untuk menyamarkan aroma tidak sedap dari tubuh dan daging yang membusuk. Sejak dulu, cuka apel dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Pada masa itu, cuka apel dikonsumsi sebagai ramuan obat ataupun diminum secara langsung untuk meningkatkan kesehatan. Yang keempat adalah makanan pedas. Dulu dipercaya bahwa racun dari wabah Black Death ini dapat dilawan dengan sengatan pedas dari dalam tubuh. Sehingga pada kala itu, rempah-rempah yang memiliki rasa pedas cukup populer untuk dijadikan ramuan obat atau dicampurkan dengan makanan. Seperti mustard dan horseradish atau lobak pedas. Dipercaya bahwa sengatan pedas ini dapat memicu tubuh untuk mengeluarkan keringat, sehingga racun-racun dan bakteri yang terdapat di dalam tubuh juga akan keluar bersama dengan keringat. Yang terakhir adalah arsenik. Arsenik merupakan racun yang tidak terdeteksi dan biasanya digunakan untuk membunuh orang. Tapi arsenik ini
justru dijadikan sebagai ramuan obat untuk melawan wabah Black Death. Orang-orang Cina kuno percaya bahwa arsenik merupakan racun yang dapat meracuni racun lain dalam tubuh. Sehingga banyak orang-orang Eropa yang menggunakan arsenik dengan takaran sedikit sebagai obat. Contohnya adalah dokter yang bernama Thomas Lodge yang menyuruh pasiennya untuk menggunakan kue yang terbuat dari campuran arsenik dan menaruhnya di bawah tangannya yang membengkak sebagai akibat dari wabah Black Death tersebut. Terus gimana sih untuk orang-orang yang sudah terkena atau terlanjur terkena Black Death ini? Maka orang tersebut harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena dengan cara itulah mereka akan mendapatkan penanganan khusus. Di antara penanganan tersebut adalah yang pertama, pemberian antibiotik. Antibiotik ini berupa gentasimin atau ciprofloxacin dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah pemberian tabung oksigen untuk menyuplai kebutuhan oksigen pasien penderita Black Death. Yang ketiga adalah pemberian cairan khusus melalui infus. Nah, rupanya seperti jenis pandemi lainnya, misal coronavirus dan lain sebagainya, penyakit Black Death ini juga tergolong sebagai penyakit yang mudah menyebar atau menular. Maka dari itu, untuk orang-orang yang berinteraksi secara langsung dengan pasien diharapkan untuk memakai atau mengonsumsi antibiotik yang tersedia supaya imun mereka tetap